Oke, baik. Kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari mengenai filsafat ya, mengapa penting. Saya akan share screen supaya dengan sendirinya bisa lebih terarah. Baik. Halo? Tiba-tiba kok freeze gini. Tes. Apa sudah terlihat? Masih loading, Pak. Kenapa? Nah, Sudah ya? terlihat sudah, Pak. Oke, baik. Tadi agak nge-freeze sebentar soalnya. Oke, kita sudah sama-sama mempelajari filsafat teknologi ya. Itu tadi yang barusan kita pelajari adalah filsafat teknologi. Sebentar, ini ngomong-ngomong kita apakah ini apa sudah ngerekam ya? Belum ya? Oh ya, sudah ya. Oke, baik. Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari sedikit ulasan mengenai filsafat teknologi ya. Untuk memberikan gambaran pengantar saja sebenarnya kehidupan atau realitas seperti apa sih yang kita hidupi saat ini. Yang tekanannya itu ya fokusnya itu pada teknologi. Dalam hal ini pada dunia maya gitu ya, pada dunia maya. Nah, materi yang akan saya berikan pada siang hari ini kita akan mencoba untuk melihat apa sih sesungguhnya filsafat itu. Makanan apa sih filsafat ini gitu ya. Oke. Teman-teman, saya minta coba berpikir sejenak. Kira-kira yang ada dalam benak rekan-rekan, apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Atau yang muncul dalam pikiran Anda, apa itu filsafat? Ya. Nah, ini coba rekan-rekan bisa sharing atau mungkin bisa dituliskan dalam kolom chat box ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Mungkin ada yang mau coba sharing? Atau tuliskan saja apapun yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata filsafat. Nah, Advent, Mbak. Ya, Advent, silakan. Ya, ketika mendengar filsafat itu lebih ke kayak pengetahuan, akal, pikiran, dan kayak bahasa gitu, Pak. Baik, pengetahuan, pikiran, atau bahasa ya katanya tadi ya, Advent ya. Iya, betul. Oke, dari Michael Julius, filsafat itu implikasi sebuah ilmu yang mendasar dalam berbagai aspek. Oke. Implikasi itu maksudnya efeknya gitu ya, atau dampak dari sebuah ilmu, maksudnya gitu ya. Yang mendasar dalam berbagai aspek. Baik. Ada lagi nih Enrico mengatakan ketika mendengar filsafat langsung asosiasinya pada Plato. Nah, oke. Plato ini seorang filsuf ya, seorang pemikir dari Yunani klasik ya, Yunani kuno. Oke. Calvin mengatakan filsafat itu adalah kebijaksanaan. Wah, bagus. Oke. Ada lagi yang lain? Apa yang muncul dalam benak kalian ketika mendengar kata filsafat? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan ya. Baik, jadi konten yang akan saya sampaikan itu ada 3 pokok utamanya. Yang pertama adalah
bagaimana kita memahami filsafat dari pendekatan historis atau dari sudut pandang sejarah. Ya. Dalam hal ini adalah sejarah lahirnya pemikiran. Oke. Sejarah lahirnya pemikiran. Kemudian ada juga pendekatannya dari sisi terminologi atau dari bahasanya, dari kata filsafat itu sendiri. Ya. Jadi memahami filsafat dari sudut pandang apa sih arti filsafat itu. Gitu. Yang ketiga adalah pendekatan deskriptif. Jadi memahami filsafat dengan caranya mendeskripsikan atau mendefinisikan apa itu filsafat. Nah, saya akan memberikan pemahaman dari ketiga faktor ini. Oke, yang pertama secara historis. Maksud secara historis ini gimana sih lahirnya filsafat itu, gitu kan? Lahirnya filsafat itu seperti apa? Ya. Oke. Namun pembahasan secara sejarah lahirnya filsafat ini sebenarnya kalau dalam kampus filsafat itu sendiri ini memakan waktu selama 1 semester ini. Belajar sejarah filsafat itu 1 semester ya, 3 SKS kalau nggak salah, 3 SKS. Jadi dalam hal ini saya hanya akan memberikan garis besarnya saja untuk memberikan pemahaman. Oh, begitu toh lahirnya. Oke. Nah, filsafat itu lahir pada awal abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi ya. Ukuran Masehinya itu kapan sih ya? Ukuran Masehinya itu berarti 0 tahun ya. 0 sampai sekarang ini. 2021 ya. Itu Masehi. Nah, sebelum kurun waktu tersebut itu disebutnya sebelum Masehi. Jadi dari 0 sampai kalau abad ke-6 berarti sekitar tahun 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi ini lahir apa yang disebut dengan filsafat. Lahirnya ini ketika manusia itu pada zaman dulu ya. Ini kalau kita melihat dari lahirnya filsafat Barat ya. Itu pada saat itu manusia masih berpegang teguh pada hal-hal yang sifatnya mitos. Kalau dalam Yunani mereka masih percaya adanya dewa-dewi yang mengatur alam semesta, gitu ya. Nah, manusia masih meyakini asal-usulnya itu semua yang mengatur, menciptakan semua itu dari hal-hal yang sifatnya mitos atau mistis atau mitologis, yaitu dewa-dewi. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang merasa tidak puas hanya sekedar mendapatkan jawaban dari para dewa ya. Mengapa matahari terbit? Mengapa air laut itu bisa pasang, bisa surut? Kemudian mengapa gunung itu bisa meletus ya? Mengapa ada siang dan malam hari? Mengapa ada musim dingin, musim panas, dan seterusnya itu gejala-gejala alam itu ada beberapa orang yang tidak puas berdasarkan ya itu semua yang mengatur adalah dewa-dewi gitu. Nggak puas hanya sekedar jawaban itu sehingga mereka mulai menggunakan akal budi mereka, menggunakan pikiran mereka atau rasionalitas mereka untuk mencari jawaban. Kenapa kok ada siang dan malam? Nah, itu nanti pencariannya itu nanti berada pada apakah bumi ini dengan matahari atau planet-planet lain itu berputar, gitu kan? Apakah bumi ini yang memutari planet lain, misalnya matahari, ataukah matahari dan planet-planet lain yang mengitari bumi? Bumi menjadi pusat
rotasi. Nah, ini semua ada pada saat munculnya filsafat di era Yunani klasik, abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi intinya adalah filsafat itu bisa muncul, pikiran manusia itu bisa mulai aktif, ya, diaktifkan untuk berpikir. Itu ketika mereka tidak puas hanya sekedar mendapatkan jawaban bahwa ya bumi ini ada siang malam, ada proses alam semesta ini terjadi ya karena itu kehendak dari dewa dewi. Atau mungkin dalam bahasa kita sekarang ini itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sudah, itu aja jawabannya. Nah, sementara para filsuf, para pemikir, para intelektual, akademisi gitu ya, pada saat itu nggak puas hanya sekedar itu. Pasti ada sebab akibatnya nih. Nah, mereka mulai meneliti, menganalisis, mencari nih apa yang menyebabkan ini. Disinilah letak di mana ketika filsafat itu mulai hadir, mulai muncul. Oke. Nah, mereka muncul, mulai berpikir, itu titik tolaknya berada pada alam semesta. Jadi mereka berangkat dari kondisi sekeliling mereka terhadap alam semesta. Seperti tadi yang saya katakan, kenapa ada siang dan malam, kenapa, apakah bumi ini ada batasnya, gitu ya? Apakah bumi ini sesungguhnya berbentuk bulat, gitu ya? Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan bumi ini sebenarnya ditopang oleh atau didasari, ditopang ya. Dia bisa ada karena ditopang oleh air, gitu ya. Zaman dulu ya bisa dimaklumi ya, kan belum ada teknologi yang canggih untuk meneliti apakah bumi itu berbentuk bulat ataukah datar gitu ya. Sehingga para filsuf pada saat itu sebelum ada teknologi yang canggih, mereka hanya berspekulasi, mereka hanya menggunakan pikiran mereka dan mencoba untuk mereka-reka, menduga-duga, wah ini kalau kita ini hidup di dataran yang dikelilingi oleh air, bukankah harusnya bumi ini ditopang oleh air gitu. Nah, ini filsafat mulai bergerak di sini. Sementara orang yang tidak berfilsafat, ya mereka sudah nggak perlu tuh berpikir lagi. Toh sudah ada jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya ya ini, yang penting ini sebuah ciptaan dari yang Maha Kuasa. Ini sebuah ciptaan dari dewa dan dewi begitu ya pada saat itu. Nah kemudian perkembangannya ini sudah masuk ke abad kira-kira abad ke-2, 3 Masehi, ya jadi sekitar tahun ke-200 sampai 300. Tahun ke-200 sampai 300 ya. Sampai kira-kira abad ke-14 Masehi. Jadi sekitar tahun 1500-an ya. Masa ini adalah masa di mana manusia itu sudah tidak beralih atau merujuk pada alam semesta, berpikir karena ada alam semesta, tapi juga sudah masuk hal-hal yang sifatnya keagamaan. Ya, dunia Kristen masuk, Islam, Yahudi masuk ya. Ini sudah mulai agama-agama ini sudah mulai membuat seluruh kehidupan itu, bahkan juga filsafat itu terpusat pada atau merujuk pada hal-hal ketuhanan. Jadi filsafat sudah tidak lagi berbicara hanya soal alam semesta. Ya, filsafat juga akhirnya berbicara mengenai ketuhanan. Oke, di sini apa namanya disebut dengan abad pertengahan, ya, zaman medieval atau abad pertengahan, di mana keagamaan pada saat itu kental sekali. Filsafat juga akhirnya terpengaruh. Oke, jadi kira-kira sekitar 300 sampai 1400-1500 tahun. Nah, setelah itu pemikiran filsafat ini mulai resah terhadap atau tidak puas terhadap jawaban-jawaban yang dihubungkan dengan aspek ketuhanan. Dia mulai
berpikir secara mandiri bahwa ternyata manusia itu bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap kehidupannya, asal-usul manusia, termasuk penciptaan, alam semesta, itu semua bisa dirujuk hanya pada akal budinya mereka. Ya, jadi ini sudah tidak bersandar pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Jadi ini udah mulai mengaktifkan aspek-aspek kemanusiaan. Dalam hal ini adalah akal budi, rasionalitas. Karena manusia percaya bahwa mereka percaya pada saat itu bahwa manusia itu punya pikiran dan bisa berpikir untuk mencari jawaban-jawaban dan mengatasi permasalahan-permasalahan. Oke. Nah, disinilah zaman modern ini, jadi di abad ke-15 sampai sekarang sebenarnya ya, disinilah mulai ilmu pengetahuan, sains, termasuk juga teknologi, di sini mulai berkembang. Kenapa kok bisa berkembang pengetahuan, sains, ilmu pengetahuan, teknologi? Karena ya pikiran mereka sudah masuk pada wilayah-wilayah pemikiran yang rasional, pemikiran rasional. Kalau misalnya pada zaman ini yang abu-abu ungu ya, teosentris ini, ketuhanan ini, mereka hanya semuanya bersandar pada ketuhanan, jadi tidak percaya diri gitu untuk menggunakan akal pikirannya. Tentu saja tidak akan ada yang namanya teknologi, tidak akan ada yang namanya perkembangan sains begitu. Nah, sehingga zaman modern ini mulai muncul, terutama di abad ke-15 ke-16 ya, abad ke-16 sampai sekarang. Industri teknologi itu sudah mulai bermunculan, perkembangannya begitu pesat di abad ke-18 ya. Ada mesin uap, mesin cetak, transportasi dan seterusnya. Meskipun pada abad pertengahan di masa ketuhanan ini sudah ada juga teknologi sebenarnya. Sains itu sudah mulai muncul gitu ya. Cuman pada saat itu sains belum bisa berkembang. Karena apa? Karena manusia pada saat itu tidak begitu meyakini sains itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Misalnya sakit, ya ada wabah sakit, kemudian ya persoalan-persoalan manusia ya, termasuk misalnya berkebun, beternak, kalau dalam dunia industri ya. Semua itu disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai religius. Mereka yakin aja begitu. Nah, karena ada manusia, ada pemikir-pemikir yang mencoba untuk coba sih saya mau berpikir sendiri tanpa saya landaskan pada ketuhanan. Ternyata mereka bisa mampu bahkan menciptakan teknologi, menciptakan sains yang berkembang begitu pesat sampai hari ini. Oke. Nah, tetapi filsafat modern tidak berhenti di situ karena ternyata para pemikir, para filsuf pada saat itu tidak puas. Artinya tidak puas itu mereka melihat bahwa ternyata perkembangan sains dan teknologi itu memang bisa membantu manusia, tetapi juga bisa menghancurkan manusia di saat yang sama. Sehingga mereka nggak puas, mereka mulai mencari ada satu wilayah-wilayah kebenaran yang bisa melampaui dunia sains dan teknologi, gitu ya. Nah ini apa yang disebut dengan postmodernisme, postmodern. Jadi sudah melampaui dunia modern. Nah semua ini kalau kita lihat ciri khasnya lahirnya filsafat ya, mulai dari mitologi, kemudian alam semesta, kemudian bergantung pada nilai-nilai agama, kemudian masuk pada bergantung pada nilai-nilai akal budi, rasionalitas ya. Sampai pada era postmodern ini semua disandarkan pada adanya pertanyaan-pertanyaan atau adanya ketidakpuasan jiwa penasaran manusia. Semuanya bisa bermula pada
sebuah pertanyaan. Nah, jadi kalau kita melihat pendekatan historis dari Pancasila filsafat ya, ini kita melihat ternyata filsafat itu lahir karena adanya rasa penasaran, rasa tidak puas yang bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Artinya mereka berpikir. Oke, ini sederhananya garis besarnya lahirnya filsafat. Oke. Nah, kita masuk pada bagaimana memahami filsafat secara terminologi atau dari aspek kata-katanya, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan dulu pada rekan-rekan bahwa cara memahami filsafat itu ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Yang tepat itu, yang tidak tepat itu ketika kita memahami filsafat itu sebagai atau sebatas produk pemikiran semata. Misalnya tadi ada teman kita yang ketika saya tanya apa yang muncul di benak kalian terkait dengan filsafat, ada yang menuliskan salah satu tokoh filsuf ya, namanya Plato ya. Nah, kalau kita memahami filsafat sebatas produk pemikiran atau sebatas pemikiran yang sudah dihasilkan oleh Plato misalnya, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Meskipun itu bisa dikatakan sebuah filsafat, bisa. Misalnya filsafat Plato gitu. Ada juga tokoh yang sangat terkenal ya. Saya yakin pasti kalian tahu ya, yaitu Aristoteles ya. Aristoteles ini juga seorang filsuf. Kalau kita hanya memahami filsafat itu sebagai produk pemikiran, maka yang kita pelajari hanya ya pemikiran Aristoteles gitu. Nah, ini kurang tepat. Nah, lantas bagaimana yang tepat memahami filsafat itu? Memahami filsafat yang tepat itu lebih pada filsafat sebagai metodologi. Ya, filsafat sebagai metodologi. Kalau filsafat sebagai produk, ya kita bisa saja tahu tentang filsafat, ya, tahu pemikiran-pemikiran filsafat dari beberapa tokoh pemikir, tokoh filsuf gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kita tidak menjalankan itu. Atau sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang kurang tepat pemahaman filsafatnya. Memahami filsafat yang ingin saya dorong pada kalian itu lebih kepada yang ini, yaitu memahami filsafat sebagai metodologi atau yang saya bahasakan sebagai berfilsafat. Jadi filsafat dipahami sebagai cara atau filsafat dipahami sebagai alat untuk berpikir atau untuk memahami hidup atau memaknai realitas kehidupan gitu. Jadi ada tugas kan ya untuk teman-teman untuk mengenali, memahami dan mengkritisi realitas ya. Caranya bagaimana ya? Caranya dengan filsafat. Gitu. Oke, nah kita akan coba perdalam lagi. Maksudnya bagaimana nih? Kalau saya menekankan bukan filsafat itu bukan sebagai produk filsafat, lantas mengapa? Karena begini teman-teman, memahami filsafat semata sebagai produk pemikiran itu dapat dengan mudah terjebak pada kerangka ideologis yang bersifat tertutup alih-alih terbuka pada perbedaan pemikiran. Maksudnya begini teman-teman. Dan ini seringkali banyak ya yang dipahami atau bahkan dipraktekkan oleh sebagian besar generasi muda kita ya, yang memang tertarik dengan filsafat. Mereka misalnya belajar filsafat, kemudian mereka diperkenalkan pemikir yang namanya, saya ambil contoh di sini, Karl Marx. Begitu orang ini mulai belajar tentang pemikiran Karl Marx, tentu saja yang muncul dalam kesimpulan pikirannya itu adalah, wah,
ini pasti pemikiran Karl Marx ini benar sekali. Dengan contoh-contohnya, ini pasti benar sekali. Nah, konsekuensinya, ya, dampaknya yang dikhawatirkan itu adalah mereka akhirnya tidak mau atau tidak ada keinginan untuk melihat pemikiran-pemikiran filsuf lainnya atau pemikiran-pemikiran filsafat lainnya. Karena ketika mereka membaca Karl Marx misalnya, yang saya taruh di sini gambarnya, Karl Marx menulis buku tentang yang berjudul Das Kapital. Ya, berjudul Das Kapital. Ketika dia baca ini, dia sudah membaca seluruhnya dan menganggap bahwa wah ini benar sekali nih pemikirannya ini, gitu kan. Ini sudah jelas pembuktiannya dan seterusnya gitu ya. Mulai dari sejarah sampai sekarang ini benar sekali gitu kan. Nah, ya sudah kalau gitu ini kita praktekkan. Nah, tanpa mencoba untuk mengkritisi atau minimal mempelajari pandangan-pandangan pemikiran dari filsafat lainnya. Nah, ini berbahaya. Apa yang terjadi ketika dia hanya belajar tentang Karl Marx? Ini filsafat ya. Filsafat Karl Marx itu dia menuliskan sebuah pemikiran. Itu artinya dia menuliskan filsafat. Yang terjadi adalah ya seperti yang kita bisa pelajari sejarah ya. Uni Soviet, Cina, ya, bahkan di Indonesia itu muncul organisasi-organisasi yang menekankan pada Marxisme atau menekankan pada komunisme. Jadi Karl Marx ini adalah sebuah pemikiran yang bisa melahirkan pemikiran-pemikiran komunisme. Gitu. Karena kalau kita pelajari ya bagus banget gitu, benar sekali gitu ya. Analisis-analisisnya ya, pertentangannya dengan dunia kapitalisme, adanya ketidakadilan dalam perburuhan ya, pekerja-pekerja sosial, kemudian menekankan pada kesamaan kelas sosial supaya tidak adanya tumpang tindih gitu ya, tidak adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin gitu ya. Ini kalau kita baca filsafatnya Karl Marx, kita pasti akan secara spontan ya, kita pasti akan mengatakan wah ini benar sekali. Nah sekali lagi kalau kita hanya mempelajari filsafat sebagai produk, maka besar kemungkinan kita hanya berhenti pada contohnya misalnya berhenti pada pemikiran Karl Marx misalnya. Ada lagi contoh. Ini adalah seorang tokoh filsuf aliran eksistensialisme yang bernama Jean-Paul Sartre, seorang pemikir dari Prancis. Nah, sama juga kalau misalnya ternyata kita hanya berhenti pada pemikiran Sartre, karena orientasi kita kan memahami filsafat itu hanya sebatas produk pemikiran saja. Jadi kita pelajari ini saja cukup gitu. Karena kalau kita pelajari Jean-Paul Sartre, pemikirannya beliau ini, kita pasti akan mengatakan begini, wah ya benar juga ya, gitu. Persis, kita pasti akan digoda oleh pemikiran-pemikiran yang, wah ini benar ya, gitu. Nah, apa dampaknya kalau Anda belajar Karl Marx? Dampaknya adalah ya sedikit banyak Anda bisa menjadi pendukung komunisme. Tapi kalau Sartre, sedikit banyak Anda bisa jadi Anda menjadi orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, gitu, atau ateis, gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, makanya memahami filsafat itu yang perlu saya tekankan di sini adalah jangan memahami filsafat sebagai produk pemikiran, tetapi filsafat sebagai pisau analisis, ya, pisau analisis yang bisa membuka diri pemikiran-pemikiran yang lain untuk bisa kita pelajari. Oke, ini semoga bisa dipahami. Nah, sekarang secara terminologi filsafat itu apa dong, Pak? Dari tadi kok belum sampai pada tahap ini ya. Nah, filsafat kok dalam bahasa Inggrisnya itu adalah filosofi.
bahasa Inggrisnya adalah filosofi. Ini ada terdiri dari dua kata sebenarnya. Yang terdiri dari philos dan sophia. Oke, filosofi itu dari philos dan sophia. Philos itu artinya adalah mencintai. Ini adalah kata dari bahasa Latin, ya. Dari bahasa Latin artinya philos itu adalah mencintai. Oke, atau juga bisa berarti orang yang mencintai, artinya pencinta, ya. Intinya adalah philos itu mencintai. Nah, sophia itu artinya adalah kebijaksanaan. Tadi ada teman kita yang menuliskan begitu mendengar kata filsafat, kebijaksanaan. Nah, ini tepat sekali. Sophia itu artinya kebijaksanaan, ya. Jadi filsafat itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, kita akan coba kenapa kok yang dipilih mencintai? Ya. Karena mencintai itu kan dibutuhkan konsistensi yang tinggi. Ya, di dalam mencintai itu terdapat konsistensi atau daya juang untuk terus-menerus mengejar apa yang dia dicintai. Jadi orang yang mencintai itu kan adalah orang yang tidak kenal putus asa, ya. Dia terus melakukan itu, melakukan apa yang dia cintai. Kalau kalian mencintai bermain video game misalnya, bermain Mobile Legend misalnya, pasti kalian tidak akan berhenti bermain, ya kan? Karena kalian sudah mencintai. Kalau kalian sangat cinta terhadap belajar bidang studi di program studi Anda, pasti Anda akan sering sekali untuk belajar, karena Anda sudah mencintai. Kalau Anda mencintai pacar Anda, misalnya, ya pasti Anda akan terus mendekati dia, terus mengenali dia. Anda tidak akan melepaskan pacar Anda, karena Anda mencintai. Apa dampaknya kalau tidak mencintai? Ya kalau sudah nggak mencintai, pasti Anda akan tinggalkan, Anda akan menjauhi. Nah, jadi mencintai kebijaksanaan itu artinya Anda terus-menerus mencoba untuk mendekati kebijaksanaan tanpa henti, terus mengejar, gitu ya. Dan Anda bahkan rela berkorban. Anda bahkan rela berkorban. Kalau Anda mencintai pacar Anda pasti akan berkorban uang, ya minimal, ya, untuk traktir misalnya, atau berkorban waktu luang Anda bermain sama teman-teman Anda misalnya. Anda yang tadinya suka bermain game di rumah, online game, tapi karena Anda sudah dapat pacar, misalnya Anda mencintai pacar Anda misalnya, ya pasti Anda akan tinggalkan video game dan berusaha untuk selama-lamanya dekat dengan pacar Anda. Kayak gitu ya, contohnya itu gitu. Nah ini sama, ketika Anda mencintai kebijaksanaan, Anda akan rela berkorban untuk belajar, untuk mencintai kebijaksanaan, untuk bisa menjadi orang yang bijaksana, ya konsisten terus-menerus. Nah sekarang kebijaksanaan itu apa sih Pak? Ya sederhananya kebijaksanaan adalah orang yang mencintai sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kebijaksanaan adalah tentu saja orang yang berpengetahuan. Orang yang bijaksana sama orang yang tidak bijaksana itu berarti dia sedikit sekali pengetahuannya. Orang yang tidak bijaksana itu berarti dia bahkan mungkin malas untuk mencari pengetahuan yang baru. Ya, jadi ciri-cirinya orang yang tidak mencintai kebijaksanaan, orang yang tidak bijaksana adalah orang yang malas. Maunya main game terus misalnya, ya. Maunya senang aja, maunya yang nikmat-nikmat saja, ya. Sama sekali tidak mau mengembangkan dirinya atau memperbaharui pengetahuan dirinya. Yaitu orang yang tidak bijaksana. Jelas ya, orang yang bijaksana adalah orang yang berpengetahuan. Jadi kalau ada orang yang mencintai kebijaksanaan, itu adalah orang yang terus-menerus bisa bahkan rela berkorban
konsisten terus ya untuk mencari pengetahuan setiap hari. Saya hari ini tidak belajar apa-apa nih. Aduh, saya harus belajar sesuatu deh yang baru. Hari ini saja minimal setiap hari saya harus belajar sesuatu yang baru. Ya, caranya gimana? Ya, banyak ya. Yang paling mudah adalah caranya ya dengan membaca. Yang kedua dengan kalian bisa melihat YouTube misalnya. Oke. Nah, itu. Nah, tapi Pak, apakah kebijaksanaan itu adalah orang yang pengetahuan saja atau adalah orang yang pintar saja? Sama sekali tidak. Nah, ini letak rumitnya filsafat itu di sini. Kebijaksanaan itu ternyata bukan hanya orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, orang yang paham mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Orang yang paham, yang mengerti betul mana yang tergolong indah, mana yang tergolong buruk, gitu ya, atau tidak indah, gitu ya. Orang yang bijaksana bisa menyesuaikan dirinya pada realitas yang serba paradoks. Maksudnya paradoks itu begini, teman-teman. Terkadang logika kita itu berpikirnya begini. Kalau kita itu memberi orang sesuatu, tentu dampaknya adalah kita akan berkurang dong, karena ada sesuatu yang kita berikan dari milik kita, ya kan? Itu logika sebab akibat. Ya, itu logika sederhana. Nah, tetapi orang yang bijaksana itu akan berpikir begini. Tidak selamanya orang yang memberi itu akhirnya dia bisa berkurang. Karena sesungguhnya orang yang memberi itu pasti dia akan lebih banyak menerima. Nah, ini paradoks. Kok bisa ya kita memberi barang yang kita miliki pada orang lain, tapi kita justru dapat bisa lebih banyak menerima dari orang lain gitu. Kan kita memberikan barang kita pada orang lain, materi kita pada orang lain. Kok kita bisa justru malah tambah banyak materi kita gitu, yang kita terima. Nah, ini paradoks dalam kehidupan. Salah satu contoh saja. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa memahami itu dan tentu saja praktek hidupnya itu bisa melewati realitas yang serba paradoks seperti itu. Nah, orang yang mencintai kebijaksanaan adalah orang yang terus-menerus mencoba untuk memahami bahwa hidup ini tidak sekedar hitam putih ya, tidak sekedar transaksional gitu. Hidup ini kalau dalam sisi agama misalnya, apakah hidup ini itu hanya untuk mencari pahala, hanya untuk bisa masuk dalam pintu surganya? Ternyata orang yang bijaksana mencoba untuk mencari lebih dalam lagi tuh. Ternyata nggak hanya itu kan. Oke, jadi semoga di sini paham ya teman-teman ya. Dari sisi terminologinya ada filos dan sofia, mencintai kebijaksanaan. Jadi ini kalau pertanyaannya begini, Pak, kalau kita mencari kebijaksanaan, apakah kita akan pasti bertemu dengan kebijaksanaan? Apakah manusia itu bisa menjadi bijaksana? Nah itu, ketemu bijaksana ya. Oh ini toh bijaksana. Apakah bisa? Nah ternyata jawabannya tidak. Manusia tidak akan bisa mencapai kebijaksanaan. Nah terus kalau gitu kenapa Pak kita harus mempelajari filsafat? Kalau kita itu pada akhirnya nggak bisa menjadi bijaksana. Nah titik tekannya dalam mempelajari filsafat itu bukan hasil akhir yang ingin kalian capai. Tapi penekanannya itu berada pada proses untuk terus mencari dan mendekati kebijaksanaan. Itu yang menjadi nilai paling berharga untuk setiap manusia, yaitu terus mendekati, terus belajar mengembangkan diri agar bisa konsisten, rela berkorban, agar bisa menjadi manusia yang bijaksana. Sekali saja kita berhenti untuk mendekati menjadi orang yang bijaksana, maka ya kita akan rugi, gitu ya. Kita
kita menjadi manusia yang tidak akan memperoleh manfaat apapun atau tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Sederhananya begitu. Apakah ada orang yang mengaku bahwa dia pernah atau mengklaim gitu ya, dia sudah mendapatkan kebijaksanaan? Banyak sekali orang yang sudah mengklaim dirinya, mengaku dirinya bahwa dia itu adalah orang yang bijaksana, orang yang paling benar. Banyak sekali seperti itu. Nah, apa dampaknya kalau ada orang yang seperti itu? Ya, dampaknya adalah orang itu justru bisa merugikan orang lain. Kalau ada orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya, ya, ada orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya, maka yang terjadi adalah ya dia bisa dimusuhi. Dia bisa mendominasi orang itu karena tidak sepaham dengan dirinya. Dia bisa bahkan mengeliminasi, merugikan, menyakiti orang itu untuk supaya mau mengikuti dia. Karena dia menganggap dirinya sudah bijaksana. Dia menganggap dirinya sudah menemukan kebenaran. Nah, ini kan berbahaya. Seperti tadi, ketika dia belajar Karl Marx misalnya, wah ini benar ini. Dia merasa dia sudah menemukan kebenaran, sudah menemukan kebijaksanaan begitu ya. Karena benar ini gitu ya. Dipikir pakai akal benar gitu ya. Nah, begitu ada orang yang mengatakan bahwa, loh, jangan, itu jelek, itu bisa menjurus pada komunisme loh. Dia pasti akan mati-matian membela itu dan menentang itu. Nah, ini dampaknya justru bisa destruktif, bisa menghancurkan peradaban manusia. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi mengapa manusia itu bisa konflik satu sama lain, mengapa muncul peperangan. Itu salah satunya adalah ya ini, paradigma berpikir bahwa manusia itu sudah menemukan kebenaran. Padahal orang yang belajar filsafat dan yang memahami filsafat betul, itu dia pasti akan mengatakan, waduh, ya saya mungkin saat ini berpikir bahwa ini yang benar, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan, di masa yang akan datang, saya akan menemukan kebenaran yang lebih benar. Apakah orang yang belajar filsafat ada yang mengaku bahwa dia sudah menemukan kebenaran, menganggap dirinya sudah bijaksana? Banyak. Nah, itu karena mereka mempelajari filsafat bukan sebagai metodologi atau cara hidupnya, tapi lebih kepada produk filsafatnya. Oke, jadi tadi itu memahami filsafat berdasarkan kata-katanya. Sekarang, kalau begitu, apa dong definisinya filsafat? Sebentar, saya minum dulu ya, agak serak nih tenggorokan. Oke, sekarang apa dong definisinya filsafat? Nah, saya mengambil salah satu perenungan dari seorang guru besar filsafat di Universitas Parahyangan kalau nggak salah, yaitu Dr. Bambang Sugiharto. Dia mengatakan bahwa filsafat itu adalah sebuah aktivitas refleksi rasional dan relasional, kritis, serta radikal atas hal-hal pokok dalam hidup yang dilakukan secara rutin, spontan, dan konsisten. Nah, jadi ada beberapa poin di sini yang bisa kita fokuskan ya. Yang pertama, filsafat itu berarti aktivitas refleksi, aktivitas rasional, aktivitas relasional, kemudian kritis, radikal, dan nanti yang berhubungan dengan hal-hal pokok dalam hidup atau yang saya sempitkan dalam kata realitas ya. Realitas itu hal-hal pokok dalam hidup. Oke, jadi ada kata-kata kunci ini yang bisa kita perdalam lagi. Ada refleksi, rasional, relasional, kritis, dan radikal. Yang pertama, filsafat itu adalah
upaya atau tindakan reflektif. Apa itu refleksi? Kalau kita bandingkan refleksi dengan eksperimentasi, ini jelas berbeda. Kalau eksperimentasi itu lebih pada ingin mendapatkan objektivitas. Jadi tindakan eksperimentasi yang biasanya dilakukan oleh para saintis ya. Ini ada teman-teman kita yang dari farmasi, dari kimia, mungkin akan jadi saintis ya. Ini nanti akan melakukan eksperimentasi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang objektif. Objektif itu apa, Pak? Ya, nanti ada materi tentang teori kebenaran di hari ketiga. Kita akan melihat apa sih sesungguhnya objektif itu. Ya. Tapi secara sederhana, bahwa eksperimentasi ini ingin mendapatkan sebuah kebenaran objektif. Sementara refleksi dalam filsafat itu tidak hanya objektif, tapi juga subjektif. Oke. Tindakan reflektif tidak hanya menekankan pada objektivitas, tapi juga terbuka pada ranah subjektif. Oke, saya lanjut saja ya. Kemudian eksperimentasi ini lebih pada dualitas ya. Jadi eksperimentasi mengedepankan logika sebab akibat, hitam putih. Misalnya kalau air itu dididihkan hingga 100 derajat Celcius misalnya, maka air itu sehat untuk diminum, bisa aman untuk dikonsumsi. Itu eksperimentasi. Sementara refleksi tidak hanya sebatas hubungan sebab akibat saja, gitu, tapi bisa melampaui yang bersifat dualitas. Karena apa? Karena seperti tadi yang saya contohkan, orang itu memberi, akibatnya apa kalau orang memberi? Akibatnya ya dia berkurang dong. Tapi kan ternyata enggak gitu. Ternyata realitas itu paradoks. Kehidupan itu enggak hanya sebatas sebab akibat hitam putih kan. Nah, refleksi ini bisa menyentuh wilayah itu. Jadi enggak hanya sebab akibat, tapi juga bisa melampaui hal yang sebab akibat itu. Nah, kalau eksperimentasi sifatnya absolut ya. Jadi kalau sudah ditemukan hasil eksperimentasinya, ya itulah yang benar gitu. Tapi kalau ada eksperimentasi baru yang berhasil ditemukan oleh saintis lain misalnya, itu dia bisa mematahkan atau menggugurkan temuan eksperimentasi terdahulu. Lain lagi dengan refleksi nggak begitu, sifatnya lebih dinamis. Hasil refleksi dapat dipatahkan oleh hasil refleksi lain. Refleksi saya misalnya itu bisa dipatahkan oleh refleksinya Michael Julius misalnya. Meskipun hasil refleksi saya yang lama itu masih tetap relevan, masih tetap bisa dipakai gitu, digunakan. Refleksinya Michael Julius misalnya itu juga tetap bisa digunakan. Jadi sama-sama bisa digunakan dalam kondisinya masing-masing, dalam tempatnya masing-masing begitu. Perbedaannya. Yang terakhir, eksperimentasi ini dapat melahirkan ilmu-ilmu empiris lainnya karena bersifat makin mengerucut pada hal-hal yang spesifik ya. Misalnya ya temuan-temuan elektro, temuan-temuan listrik itu akhirnya bisa menghasilkan bidang-bidang ilmu elektro. Temuan-temuan misalnya tadinya ilmu itu hanya tentang ilmu komputer ya atau computer science gitu ya. Tapi begitu ada penemuan digital imajinasi atau alat-alat software yang bisa membantu manusia untuk menggambar, untuk mengolah gambar dan seterusnya, maka muncul ilmu yang kita kenal dengan ilmu DKV, desain komunikasi visual. Jadi muncul semakin mengerucut gitu. Ini ada yang tidak di mute, ini minta tolong di mute Marcelnya. Nah, kemudian kalau refleksi ini sifatnya universal. Dia
tindakan reflektif ini lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat spekulatif, meskipun tidak menutup kemungkinan juga pada hal-hal yang bersifat partikular. Oke. Ya, refleksi itu dia bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang kecil, tetapi juga masih menyentuh pada wilayah yang sifatnya konseptual. Oke, saya tidak mau lebih dalam mengkaji ini karena ini semakin berat. Oke, tapi intinya adalah refleksi itu berbeda dengan eksperimentasi. Nah, lantas apa itu refleksi? Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah lukisan dari seorang pelukis di era barok ya, dari Italia. Dia melukis apa dengan judul Narcissus. Ini adalah sebuah kisah mitologi Yunani. Narcissus ini adalah ini apa asal usul kata narsis. Saya hanya baca saja di sini ya. Dikisahkan Narcissus adalah pria yang sangat tampan. Ia tidak pernah jatuh cinta, namun sangat senang melihat para peri dan para wanita tergila-gila padanya. Singkat cerita, Narcissus membuat patah hati para Eko. Eko ini mungkin wanita ya. Nah, Dewi Aphrodite kesal terhadap perilaku Narcissus yang semena-mena, ya, membuat patah hati Eko tadi ya. Maka suatu hari, saat Narcissus sedang kehausan dan hendak minum air di sungai yang jernih, Dewi Aphrodite menyuruh anaknya, yaitu Eros. Eros ini adalah dewa cinta, ya, menyuruh anaknya untuk melepaskan anak panah tepat di hati Narcissus. Jadi dipanah gitu ya. Nah, Narcissus yang sedang melihat pantulan dirinya seperti yang dilukiskan di sini, melihat pantulan dirinya sendiri di air pun ketika mendapatkan anak panah itu menjadi tergila-gila dan jatuh cinta pada dirinya sendiri. Nah, beberapa sumber mengatakan Narcissus memandangi bayangan refleksinya di sungai sepanjang hari sampai dia meninggal, sampai dia mati. Sumber lain mengatakan Narcissus terlalu mengagumi bayangan refleksinya sehingga dia tercebur ke sungai dan tidak tertolong dan meninggal. Nah, kemudian Narcissus dipercayai berubah menjadi bunga Narcissus atau bunga daffodil. Atau kalau di Indonesia ini biasanya disebut dengan bunga bakung. Bunga bakung. Nah, rekan-rekan sekalian, refleksi yang dimaksud di sini bukan sama sekali bukan yang seperti yang dilukiskan atau dalam mitologi Yunani Narcissus ini ya. Jadi ketika kita berefleksi itu bukan kita melihat kehebatan kita atau semata hanya melihat sisi-sisi positif kita saja. Bukan seperti itu ya. Nah, refleksi itu lebih pada upaya atau sebuah percakapan intim atau sebuah tindakan tanya jawab dari dan terhadap diri sendiri. Jadi refleksi itu sebenarnya singkat kata ya kita berdialog dengan diri kita sendiri. Seperti kalau kita memandang diri kita di cermin gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita. Nah, ini refleksi itu juga lain katanya bisa disebut sebagai kontemplasi. Jadi kontemplasi itu kontemplasi dengan mempertanyakan diri sendiri atas pengalaman kita yang muncul di atas kesadaran kita. Ya mempertanyakan aja. Kalau pernah nggak rekan-rekan bertanya pada diri kalian sendiri, ketika kalian setelah tadi ya, setelah mengikuti materi sesi yang pertama, pernah nggak kalian bertanya pada diri kalian sendiri? Misalnya pertanyaan misalnya gini, saya paham nggak ya yang dimaksud ya? Saya tertarik nggak ya dengan materi yang baru saja diberikan?
saya mampu nggak ya memahami materi yang baru saja diberikan. Itu mempertanyakan diri sendiri. Gitu. Nah, ada syarat-syarat refleksi itu bisa mungkin terjadi. Ya. Yang pertama adalah syaratnya dibutuhkan sikap keberanian, sikap kejujuran, dan ini penting ya, keterbukaan diri. Kemudian ya tentu saja ketika kita berefleksi, suasana kondisi kita harus mendukung kita. Ya. Dibutuhkan keberanian karena atau kejujuran karena orang itu seringkali narsis ya. Seperti tadi ya di contoh yang saya berikan tadi ya, orang itu narsis, melihatnya itu paling sering itu kehebatan kita, kelebihan kita, hal-hal yang sifatnya positif melulu gitu. Tapi nggak berani untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Kalaupun berani, kadang kita tuh nggak jujur. Kadang kita itu ya mencoba untuk menipu diri kita supaya kita itu ya tidak down gitu ya, tidak galau, tidak apa ya, tidak bersemangat lagi. Sehingga kita nggak jujur. Nah, ini refleksi itu nggak boleh kayak gitu. Jadi refleksi itu harus terbuka pada diri sendiri, harus jujur. Nah, jadi melakukan refleksi itu adalah melakukan analisis terhadap kekurangan, kelebihan, kelemahan, dampak-dampak negatif maupun yang positif juga gitu, terhadap masa depan, masa lampau, kekinian, ya, untuk diri sendiri. Gitu ya. Bahkan bisa juga melihat itu dari orang lain. Gitu. Nah, yang terakhir, refleksi harus disertai dengan rasionalitas, pakai akal budi kita, harus dipikir. Ya. Relasionalitas nanti akan saya ceritakan, dan kritis dan radikal. Oke. Nah, jadi refleksi itu intinya adalah percakapan intim. Nanti ada tugas ya dari teman-teman untuk menuliskan refleksi diri, menjawab pertanyaan siapakah aku, ya kan? Nah, ini caranya bagaimana? Ya, caranya pertama-tama adalah berani, jujur, dan terbuka. Dan tanyakan, kritisi diri kalian. Tanyakan, itu kalian butuh perenungan ya, kontemplasi. Suasananya juga harus yang nyaman gitu ya. Kalau disertai dengan kesibukan lain jelas nggak akan bisa. Oke, ini refleksi. Jadi filsafat itu adalah pertama-tama tindakan refleksi. Yang kedua, filsafat itu refleksi yang rasional dan relasional. Apa itu rasional? Rasional pertama-tama adalah ya free thinking atau bebas saja, pemikiran bebas. Sebuah perenungan, sebuah refleksi yang bebas tanpa disandarkan pada apapun. Pertama-tama kita perlu coba berpikir secara mandiri, ya, tanpa disandarkan pada bahkan mungkin kitab suci, wahyu atau apapun. Tapi apakah harus tanpa kitab suci? Tidak, tidak, karena nanti ada aspek relasional yang masukkan kitab suci, gitu ya. Kita hanya berbicara dulu pada rasional, karena pakai pikiran kita ya, pakai otak kita ya. Ini bebas, apapun bisa kita pikirkan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, rasional itu berarti common sense ya. Ya sebuah pemikiran yang masuk akal saja, yang bisa masuk akal gitu ya. Tentu saja masuk akal itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, nah ini lebih rumit lagi ya, sebuah refleksi yang logis dan metafisis di saat yang bersamaan. Nah, ini nanti akan kita perdalam lagi kalau ada pertanyaan di sini. Tapi intinya adalah rasional itu ya common sense, yang masuk akal. Relasional berarti refleksi itu tidak hanya menyangkut diri kita saja. Kita mempertanyakan secara intim diri kita, itu bukan hanya kita mempertanyakan diri kita saja, tapi juga mempertanyakan hubungan kita dengan orang lain. Oke? Apakah hanya dengan orang lain, sesama manusia lain? Tidak. Kita mempertanyakan diri kita yang juga berhubungan dengan
alam semesta, dengan lingkungan, dengan tanaman, dengan gunung, angin, sungai, dan seterusnya. Kita juga mempertanyakan, dan ini yang terpenting juga, hal-hal yang sifatnya adikodrati, atau kita bisa mempertanyakan diri kita yang berhubungan dengan keyakinan agama kita masing-masing. Gitu. Jadi, teman-teman sekalian, berfilsafat itu artinya melakukan aktivitas refleksi yang rasional, ya, yang common sense, ya, yang masuk akal, tapi juga kita mempertanyakan diri kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam semesta, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Oke. Nah, selanjutnya, selain refleksi itu harus rasional dan relasional, refleksi itu juga harus sifatnya kritis. Nah, ini penting ini, teman-teman. Apa itu kritis? Ya, kritis itu pertama-tama adalah sebuah aktivitas mempertanyakan. Ya. Jadi kalau kalian tidak kritis, ya bisa jadi kalian tidak bertanya. Ya, mungkin kalian bertanya tapi dalam hati ya bertanya. Itu oke lah. Yang kita harapkan adalah bertanya. Kalau kalian sedang berefleksi ya, melihat diri kalian, kalian akan bertanya sebuah pertanyaan yang barangkali kalian sulit untuk menjawabnya. Tapi kalian tetap terus ingin menjawabnya. Dan kritis itu berarti kalian terus mempertanyakan diri kalian. Ya, dalam situasi kondisi apapun, pengalaman yang baru saja kalian lalui, kalian berefleksi, coba pertanyakan diri kalian. Oke. Nah, tapi Pak, gimana? Saya harus nanya apa? Kan gitu kan seringnya. Oke, saya mau berefleksi, tapi saya harus refleksi apa? Bertanya terhadap diri saya mengenai apa, kan gitu kan. Nah, kritis itu juga diawali dari rasa tidak puas, misalnya, atau rasa kecewa. Misalnya kalian sudah mengikuti obor ya, ternyata kok materinya saya sama sekali tidak tertarik ya. Nah, dari sini muncul rasa tidak puas kan ya, muncul kekecewaan ya. Saya sudah buang-buang waktu nih, buang-buang waktu ini untuk mengikuti obor ini nih. Ternyata materinya kok saya sama sekali tidak tertarik ya. Saya sudah pakai kuota saya, waktu saya terbuang, kok nggak menarik kan, kecewa kan. Nah, ini kalian bisa bertanya gitu. Tapi kenapa kok saya bisa kecewa? Kenapa saya menganggap bahwa materi itu, kenapa saya tidak tertarik terhadap materi ini? Itu lumayan kritis. Satu pintu masuk ya untuk kritis, untuk refleksi gitu ya. Nah, atau juga perasaan janggal atau aneh. Ketika kalian melihat ada berita-berita yang di media sosial gitu, atau misalnya ada berita tadi sempat disinggung ya di materi sebelumnya soal Dr. Lewis ya, pernyataan Dr. Lewis di media sosial itu, kalian merasa kayak kok aneh ini ya, kok ada orang yang tidak meyakini COVID-19 ya, dan banyak juga yang tidak meyakini adanya COVID-19 ya. Kok ada orang yang menganggap bahwa kematian yang banyak terjadi di rumah sakit itu bukan karena COVID, tetapi karena karena obat-obatan yang beraneka ragam itu diberikan dalam satu waktu yang sama gitu, sehingga bisa mati gitu. Kok aneh ya? Sementara pemerintah bahkan sampai WHO itu sudah menggembar-gemborkan soal COVID. Nah, ini aneh. Nah, akhirnya ketika kalian berefleksi, kalian mempertanyakan diri kalian dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa bisa ada orang seperti Dr. Lewis? Siapa di balik Dr. Lewis misalnya? Kenapa bisa ada orang yang tidak menggunakan masker misalnya? Meskipun banyak
sudah banyak korban yang jatuh karena COVID. Nah, itu kalian mulai mempertanyakan itu berdasarkan adanya keanehan-keanehan. Atau bahkan kekaguman. Kagum gitu terhadap perkembangan teknologi. Ini kok bisa ya, teknologi dulu itu belum ada alat komunikasi ya. Sekarang kok sudah bisa, bahkan kita itu jadi tidak berjarak ya. Kita bisa berhubungan, berkomunikasi kapanpun, dimanapun, dengan orang yang berada di Eropa misalnya, atau berada di Afrika misalnya. Kan itu sebuah kekaguman. Dan dari situ kalian mulai bertanya, mengapa manusia dulu, dari mana manusia ide itu muncul? Nah, itu sudah mulai bertanya. Bagaimana munculnya alat komunikasi, asal-usul alat komunikasi itu bagaimana munculnya? Nah, itu sudah mulai bertanya berdasarkan kekaguman. Dan seterusnya. Jadi intinya adalah munculnya rasa penasaran. Itu dari ketidakpuasan, kekecewaan, rasa aneh, rasa kagum. Itu bisa muncul. Bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita ketika kita refleksi. Nah, kenapa begitu? Kenapa pertanyaannya begini? Kenapa ketika seorang anak itu, seorang siswa itu akhirnya masuk ke dalam channel-channel pendidikan yang lebih formal, itu justru daya kritisnya mereka, pertanyaan-pertanyaan kritisnya mereka itu semakin tumpul. Ironisnya kan begitu ya. Justru ketika mereka masuk dalam channel-channel pendidikan yang formal, mereka justru tidak banyak bertanya. Ini menjadi PR kita bersama ini. Ada apa ini dalam dunia pendidikan? Nah, ini saya penasaran lagi nih gitu kan. Karena rasa aneh. Kok bisa ya? Harusnya pendidikan itu mendorong siswa itu untuk bersikap kritis. Bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan dosennya sendiri juga harapannya tidak mampu menjawab. Ini kok justru malah nggak begitu. Ada apa ini? Nah, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya manusia itu kodratnya adalah Tuhan itu mengkaruniakan otak, akal pikiran kepada manusia itu sejatinya adalah untuk bertanya sebenarnya. Kalau kita pelajari dari anak kecil misalnya, nah anak kecil itu sebelum terpengaruh oleh pendidikan-pendidikan yang kurang berkualitas ya, anak kecil itu pasti akan memiliki banyak pertanyaan yang bisa saja orang dewasa merasa risih untuk menjawabnya, semakin terganggu gitu ya. Kok kamu itu banyak pertanyaan sih? Mau ya dilakukan aja udah. Sudah nurut aja sama orang tua kan gitu biasanya ya. Nah, tapi itulah kodrat manusia itu, Tuhan menciptakan manusia itu kodratnya adalah ya untuk mengkritisi, untuk mempertanyakan kehidupan. Itu naluriah sekali, itu alamiah sekali gitu maksud saya. Nah, kritis jadi mempertanyakan diri sendiri ya, sebuah sikap memperbarui diri, minimal cara pandangnya, lalu kemudian berani mengkritisi yang lain. Nah, seringkali kita tuh mengkritisi orang lain ya. Kita melihat kelemahan, kekurangan, kita melihat kelebihan orang lain ya, bukan kita. Nah, filsafat itu mula-mula adalah tindakan refleksi yang mempertanyakan diri sendiri dulu. Jadi kita mengkritisi diri sendiri, baru kita bisa mengkritisi orang lain. Makanya tugas dalam obor 4 ini ada dua kan. Satu adalah merefleksikan diri sendiri, menjawab pertanyaan siapakah aku, dan yang kedua adalah menganalisis, memahami dan mengkritisi orang lain atau realitas kehidupan orang lain. Filsafat pertama-tama sebelum kita mulai mau mengkritisi orang lain, kita mengkritisi dulu diri sendiri. Oke, ini kritis ya, teman-teman, semoga bisa dipahami. Kemudian radikal. Radikal itu
tidak sama dengan radikalisme ya. Kalau radikalisme ini dalam konteks kehidupan sosial politik ya, kehidupan sosial politik. Lebih dimaknai konteksnya dalam orang yang fanatik yang bisa memicu munculnya konflik sosial, bisa memicu munculnya korban jiwa bahkan itu. Itu radikalisme dalam hal keagamaan, hidupan beragama. Sementara radikal, kalau kita lihat dari asal-usul kata radikal itu dari bahasa Latin, yaitu radix, artinya adalah akar. Radix itu artinya adalah akar. Nah, radix atau radikal itu juga bisa berarti mendalam. Oke. Akar itu maksudnya begini. Ya, tadi ke-mute ya? Sampai mana tadi saya? Oh, barusan. Oh, barusan ya, oke. Nah, jadi radikal, refleksi yang radikal itu artinya kita mempertanyakan diri kita sampai pada akar-akarnya, gitu maksudnya. Artinya itu mendalam. Jadi kita tuh bertanya pada diri kita tuh nggak hanya sebatas kalau mau menjawab siapakah aku, itu kalau tidak sampai pada akarnya, pertanyaannya itu paling gini, siapakah aku? Aku ini sebenarnya dilahirkan di mana ya? Nah, itu pertanyaan yang tidak mengakar, tidak mendalam. Aku ini hobinya apa ya sebenarnya? Nah, itu refleksi pertanyaan untuk menjawab siapakah aku itu nggak mendalam. Itu bukan filsafat. Filsafat itu mau mencari akarnya, mau mencapai sampai dalam gitu jawabannya. Ada yang bertanya, Pak, kedalaman filsafat itu sampai berapa dalam sih? Jawabannya analoginya begini. Kalau ada orang yang mau melempar koin ke dalam sumur, itu pasti kalau dilempar kita tunggu koin itu menyentuh dasar sumur itu, dan dentuman koin dengan dasar sumur itu kita bisa memperkirakan seberapa dalam, kan gitu ya. Nah, filsafat itu ketika ada orang yang melemparkan koin ke dalam sumur, ketika kita mendengarkan dentuman koin itu di dalam dasar sumur itu ternyata tidak ada, tidak terdengar lagi. Jadi kira-kira segitu dalamnya. Nggak tahu seberapa dalam, yang jelas dalam sekali. Dan kita nggak tahu seberapa dalamnya. Oke. Nah, contohnya misalnya begini, teman-teman. Contohnya misalnya ada seorang anak yang ditanya sama orang tuanya, ayo kamu tuh harus makan sayur, kamu harus makan lah. Nah, anak ini nggak mau makan dia, orang tuanya memaksa. Pokoknya kamu harus makan, ayo buka mulutnya gitu kan. Nah, seorang anak yang masih polos, masih berani untuk menggunakan akal pikirannya dan bertanya, mempertanyakan, responnya begini. Kenapa saya harus makan? Nah, orang tuanya menjawab, ya kamu harus makan supaya kamu bisa punya tenaga dan bersekolah. Kemudian anaknya ini pertanyaannya kan karena dia menggunakan akal pikirannya, dia nggak puas sekedar jawaban makan itu supaya bisa sekolah. Dia akan terus bertanya lagi. Dia dalami pertanyaan itu. Kenapa kita harus sekolah? Nah, orang tuanya menjawab, merespon, ya kamu harus sekolah supaya kamu bisa pintar. Anaknya kemudian bertanya lagi, kenapa kita harus pintar? Orang tuanya dengan sedikit kesal gitu, ya kamu harus pintar supaya kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan kalau kamu sudah selesai sekolah.
Nah, anaknya ini bertanya lagi, kritis dia, radikal, dia mendalam. Tanya lagi, kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya kerja itu apa? Nah, orang tuanya kesal kan. Aduh, kamu ini kok bertanya terus sih? Kamu kerja, kalau kamu nggak kerja, kamu nggak akan bisa makan, nggak akan bisa hidup. Nah, anak ini, dia akan bertanya lagi. Dia akan bertanya sampai akar-akarnya. Dia akan bertanya begini, oke, bekerja itu untuk hidup, tapi kenapa kita harus hidup? Nah, ini pertanyaan filosofis, pertanyaan yang mendalam, yang radikal ini, karena sampai ke akar-akarnya. Kenapa coba? Urusan makan aja sampai harus memikirkan kenapa manusia itu harus hidup, kenapa Tuhan itu menciptakan kita, kenapa kita ada di muka bumi ini, kenapa kita tidak ada saja, kenapa Tuhan itu menciptakan surga dan neraka kalau pada akhirnya, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia kalau pada akhirnya Tuhan itu akhirnya memasukkan kita kembali pada surga atau pada neraka. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendalam filosofis ya, butuh pemikiran. Oke, jadi refleksi, jadi berfilsafat itu adalah refleksi yang rasional, masuk akal, relasional, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan alam semesta dan Tuhan. Refleksi yang kritis, kita bertanya terus, dan radikal, yang mengakar, mendalam. Oke. Nah, jadi kira-kira sederhananya berfilsafat adalah ketika kita mau merefleksikan, merenung terhadap diri kita dengan alat-alat ini, ya, alat-alat kelima alat ini, ya, kita gunakan. Refleksia, kita merefleksi atas apa, Pak? Ya, tentu saja refleksi atas realitas. Realitas itu bisa dibagi menjadi dua. Ada realitas internal, ada juga realitas eksternal. Kalau realitas internal itu kita merefleksikan secara rasional, relasional, kritis, dan radikal terhadap diri kita sendiri. Jadi kita merefleksikan terhadap diri kita sendiri. Kita mempertanyakan diri kita sendiri. Sampai ke akar-akarnya. Pak, apakah kita akan bisa menemukan akarnya? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau kita tidak bisa menemukan akar kita, pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, ngapain kita teruskan mempertanyakan diri kita? Nah, justru itu, filsafat itu adalah proses mempertanyakan terus. Manfaatnya apa, Pak? Loh, manfaatnya kita bisa terlatih, daya pikir kita, otak kita bisa terlatih, dan justru kita pasti akan menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, yang barangkali tidak terpikirkan oleh kawan kita, bahkan oleh orang tua kita yang melahirkan kita. Nah, ini penting sekali. Terhadap diri sendiri, merefleksikan itu berarti merefleksikan apa? Ya, pengalaman hidup kita. Kalau berbicara pengalaman, ya, mulai dari pengalaman masa lampau yang baru-baru saja terjadi, ya itu pengalaman. Ya. Nah, selain itu, kita juga bisa berfilsafat, merefleksikan secara rasional, relasional, kritis, dan radikal terhadap realitas orang lain, ya, orang lain atau fenomena sosial. Nah, ini jadi ada dua tugas nih nanti yang akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah untuk menjawab siapakah aku dengan menggunakan alat-alat ini, ya. Kemudian bersama kelompoknya masing-masing mencoba untuk menganalisis fenomena sosial atau orang lain, ya. Orang lain itu berarti kan berada di dalam fenomena sosial, ya. Juga menggunakan ini. Masing-masing melakukan refleksi diri, kemudian sharing satu sama lain, berkomentar, memberikan argumentasinya, ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Oke, itulah proses yang namanya berfilsafat. Jadi berfilsafat itu, atau berfilsafat, oke, misalnya pengalaman hidup, ya. Pengalaman hidup ini misalnya
Anda sudah mendapatkan materi sesi pertama. Atau misalnya ketika program obor ini sudah Anda ikuti, selesai gitu ya, pengalaman hidup Anda itu coba kalian renungkan kembali, apa pengalamannya? Pengalamannya adalah ya pengetahuan yang kalian dapat dari sesi 1 sampai sesi 6. Materi 1 sampai materi 6. Itu pengalaman. Kalian refleksikan lagi, kalian coba refleksikan secara rasional, secara masuk akal, kalian coba hubungkan dengan fenomena sosial, hubungkan dengan orang tua, didikan orang tua, pengaruh-pengaruh teman-teman Anda, hubungkan itu gitu ya. Kalian pertanyakan secara kritis, pertanyakan secara radikal, terus ditanyakan terus, mengapa gitu ya. Sehingga kalian bisa melihat jawaban-jawaban yang bisa lebih mengenal diri kalian gitu. Harapannya begitu. Oke, jadi ini berfilsafat. Pengalaman hidup bisa juga mempelajari beberapa tokoh pemikiran filsuf misalnya. Kalian misalnya mungkin ada yang tahu pemikirannya Karl Marx misalnya. Itu sebuah pengalaman. Tetapi apakah ya itu juga perlu kalian hubungkan gitu ya, hubungkan dengan orang lain, dengan fenomena sosial gitu. Itu juga bisa. Oke. Jadi berfilsafat itu intinya adalah aktivitas refleksi diri secara rasional, relasional, kritis, dan radikal. Oke, kita latihan sebentar. Ini sebentar lagi kita selesai. Ya, sebentar lagi kita selesai. Apa yang Anda lihat? Botol aqua. Oke. Yang terlihat adalah botol aqua. Air minum botol aqua. Ya. Ada apa di balik yang kelihatan ini? Ada nggak yang terlihat di balik apa yang Anda lihat? Ada yang bisa jawab? Oke, ini ada yang menulis. Seperti logo merek susu. Masa sih? Mungkin ada yang lihat itu ya. Ada tulisan, pantulan bayangan. Oke. Sumber kehidupan. Oke. Ya, macam-macam jawabannya. Ada yang jadi kalau kita melihat satu benda itu tidak hanya sekedar apa yang nampak gitu, tapi juga apa yang tidak tampak. Yang nampak tadi ada yang bilang ada tulisan, ada logo seperti merek susu gitu ya. Nah, ternyata yang tidak tampak itu seperti yang dikatakan oleh Adam Lazuardi bahwa kalau kita melihat minuman aqua ini ternyata ada sumber kehidupan. Apa itu? Air. Nah, ada juga kalau kita mau melihat secara radikal ya, secara lebih kritis kita pertanyakan lagi. Air ini didapat dari mana ya? Gitu. Sumber mata air ini di mana ya? Oke, di salah satu pegunungan misalnya. Oke. Bagaimana ya dulu mereka bisa menemukannya? Pertanyaannya berlanjut lagi nih. Apakah orang-orang warga sekitar apakah warga sekitar di mana sumber air aqua ini ditemukan, itu mereka juga harus membeli produk aqua? Ataukah mereka punya privilege begitu ya, punya hak istimewa gitu untuk mengkonsumsi itu? Nah, ini pertanyaannya meluas. Ketika kita melihat botol aqua, ini kita nggak hanya sekedar melihat logonya, tulisannya, ya. Tapi kita melihat ada aspek-aspek lain di balik botol aqua. Nah, itu yang dimaksud dengan kritis, yang dimaksud dengan radikal, gitu ya. Oke. Nah, sekarang gambar nomor 2. Apa yang Anda lihat? Dermawan, Mbak. Ya, ada apa di balik yang kelihatan ini?
Ada yang bisa jawab? Ya, Ada nilai kehidupan. nilai kehidupan. Kalau pertanyaannya, misalnya kalian coba kritisi lagi, kalian pikir-pikir lagi, kalian bertanya pada diri kalian ya. Kalau saya melakukan seperti yang di gambar nomor 2 ini sebenarnya misalnya membeli, baik itu saya mengemis ataupun saya memberikan uang kepada pengemis, apakah tindakan saya itu benar atau salah? Anak saya baru menjawab salah. Ya, relatif. Nah, Tergantung. tergantung kan. Faktanya masih banyak orang yang memberi ya tanpa berpikir ya. Mungkin ada juga orang yang berpikir begini. Ya, saya tahu bahwa itu mungkin ada pengemis yang sebenarnya mereka itu punya rumah, punya mobil ya. Justru mereka bisa mendapatkan banyak uang karena mengemis begitu ya. Tapi saya memberi itu, saya nggak melihat siapa yang saya beri. Saya hanya tulus dan ikhlas memberi gitu. Ada orang yang kayak gitu. Tapi juga ada orang yang mengatakan gini ya, kita jangan memberi, justru mereka itu punya mental pengemis itu sangat jelek. Mental pengemis itu harus kita minimalisir, kita musnahkan kesadaran seperti itu. Bagaimana dia mau menjadi manusia yang utuh kalau dia itu hanya memiliki mental pengemis? Macam-macam. Ini kalau kita melihat hanya gambarnya aja ya sudah, kita nggak mau mengkritisi, kita cari akarnya gitu ya, kaitan-kaitannya gitu ya. Ya sudah, kita hanya terjebak aja pada tadi yang dikatakan Pak Adit, end framing, bingkainya gitu ya. Oh ya, ini ada. Saya melihat tindakan kemanusiaan. Tindakan kemanusiaan. Benarkah itu tindakan kemanusiaan? Apakah memberi itu sebuah tindakan kemanusiaan? Kalau dari perspektif orang yang melihat bahwa mental pengemis itu adalah mental yang justru menghancurkan bangsa, orang yang memberikan uang pada pengemis itu justru malah sebaliknya dong, tindakan tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya begitu. Nah, ini kalian diskusikan bisa nih. Gitu kan, kalian diskusikan gitu. Ada sebuah harapan. Mungkin harapan bagi pengemisnya ya. Tapi kalau kita tanya lagi nih, kita pertanyakan lagi nih, kita kritisi lagi. Apakah ketika orang itu memberikan pengemis itu merupakan sebuah harapan bagi pengemis itu? Oh, tidak juga, karena dia pasti akan mengemis terus panjang hidupnya. Itu bukan sebuah harapan, dong. Karena harapan itu, nah apa itu harapan? Nah, pertanyaan lagi nih, muncul pertanyaan baru lagi. Apa itu harapan? Apakah harapan itu sesuatu yang berkembang ataukah sesuatu yang hanya berkelanjutan? Gitu ya. Kalau berkelanjutan ya dia mengemis terus. Kalau berkembang berarti setelah dia mengemis, dia berkembang menjadi tidak mengemis. Dia punya modal untuk membuat usaha sendiri misalnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kritis lagi kan begitu kan, teman-teman? Nah, oke. Jadi teman-teman berfilsafat itu katakanlah berfilsafat itu seperti anak kecil. Mempertanyakan aja. Nggak puas. Dia itu sangat tidak puas dengan apa yang dia alami. Apa yang dikatakan dosen di kelas, nggak puas dia. Dia tanyakan terus tuh, sampai dosennya nggak bisa jawab. Itu justru kalau saya jadi dosennya, oh saya bangga sekali. Saya senang sekali, saya kasih A dia nanti. Begitu. Oke, berfilsafat. Nah, teman-teman, ada pertanyaan lagi, siapakah Anda? Kalau tadi, apa yang Anda lihat dalam gambar? Sekarang, apa yang Anda lihat dalam diri Anda? Siapakah Anda? Tanyakan pada diri kalian, siapakah aku? Gitu. Refleksikan dalam suasana yang nyaman, ya, yang hening.
Kalau kalian nyaman sambil mendengarkan lagu boleh. Tapi coba refleksikan siapa sih saya? Saya tahu nama saya lahir di mana, orang tua saya siapa, tempat tinggal saya di mana. Itu semua adalah yang nampak saja. Tapi apa yang ada di balik diri saya? Saya sudah, pengalaman saya, hidup saya, sudah banyak yang saya lalui. Apa yang saya dapatkan, dan seterusnya. Siapa sih saya ini sebenarnya? Apakah saya ini orang yang malas? Nah, ini berani mengkritisi diri sendiri, ya jujur ya. Apakah saya ini malas? Apakah saya ini orang yang keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat atau masukan dari orang lain? Selama ini apakah saya begitu ya? Apakah saya ini orang yang cenderung pinginnya yang nikmat-nikmat saja ya? Ataukah gimana? Ataukah saya itu kadang-kadang karena ingin yang nikmat, saya kadang-kadang abai terhadap yang pahit misalnya. Meskipun yang pahit itu bisa menyembuhkan saya, minum obat misalnya, gitu ya. Nah, tanyakan itu terhadap diri kalian sendiri. Bersikap jujur, terbuka, rasional, refleksikan secara kritis, pertanyakan terus, seperti anak kecil itu menanyakan ya, menanyakan dari soal makan, kenapa harus makan, sampai ditanya terus sampai kenapa kita harus hidup. Bahkan mungkin Anda juga bisa bertanya pada diri kalian, kenapa Anda dilahirkan dalam dunia ini? Kenapa Anda, bahkan pertanyaan yang sederhana misalnya begini, iya ya, kenapa saya mengambil jurusan farmasi ya? Apakah memang benar ini keinginan saya? Ataukah ini sebenarnya keinginan orang tua saya? Ataukah saya hanya ikut-ikut saja? Kenapa kok saya ikut-ikut saja? Kenapa saya tidak memutuskan diri sendiri? Apakah saya tidak berani? Apakah saya tidak ingin ketinggalan teman-teman saya? Nah, terus bertanya. Dan jawablah pertanyaan itu satu persatu. Oke? Ini tugas kalian di obor keempat ini. Oke, ada pepatah dari seorang filsuf Yunani klasik ya, yaitu Pythagoras. Dia mengatakan bahwa man know thyself, then thou shalt know the universe and God. Jadi kalau ada manusia yang mengetahui, memahami dirinya, maka dia dengan sendirinya akan memahami, mengetahui seluruh alam semesta ini dan juga Tuhannya. Ada juga seorang filsuf yang bernama Socrates, hidup di era klasik juga. Dia mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan, kalau kita tidak mau berfilsafat, adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Kenapa tidak layak? Ya karena kita semacam robot saja. Kita semacam alat teknologi saja yang diperalat oleh teknologi. Kita kayak nggak ada artinya saja hidup. Gitu. Dan kalau kita tidak bisa memaknai diri kita, maka kita jangan berharap bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Lantas, untuk apa hidup? Begitu. Baik. Sampai di sini presentasi saya untuk materi yang kedua. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung mengajukan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya minum dulu ya. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Waduh, pertanyaannya panjang juga. Gimana kalau Michael Julius bisa open mic? Maaf ya, supaya enak aja kita diskusinya. Ini Michael Julius ya? Iya, Pak, betul, Ya, Pak. silakan Michael. Ya, jadi saya ada 4 pertanyaan sih. Ya. Untuk yang pertama itu, seperti yang tadi sudah saya kirim lewat direct message, berbicara soal filsafat keagamaan, bagaimana tanggapan Bapak?
apakah agama yang ada sekarang itu hasil pola pikir ahli perbintangan, ahli Taurat dan sebagainya? Mungkin itu dulu aja Pak yang. Oke, apakah pola keagamaan kita itu hasil dari ahli Taurat, ahli perbintangan, itu ya? Apakah agama yang ada sekarang merupakan hasil pola pikir ahli perbintangan, ahli Taurat? Oke. Ini lebih pada menjawab atau ini merupakan sebuah pertanyaan sejarah sebenarnya ya. Agama itu kan bisa hadir dalam berbagai macam bentuk ya. Kalau kita belajar sejarah, kita merujuk pada bukunya dari Karen Armstrong gitu ya, Sejarah Tuhan, kalau teman-teman pernah sempat membaca itu. Juga kita bisa mempelajari dari bahkan bukunya Soekarno yang mencoba untuk mendalami sila pertama. Sejarah filsafat pun juga ada yang sedikit mengulas mengenai peralihan dari mitos ke logos ya, bagaimana orang akhirnya meyakini. Zaman dulu itu ada yang meyakini begini, zaman dulu itu orang pertama-tama muncul rasa kagum, rasa takut bahkan ya terhadap fenomena-fenomena alam. Ketika ada petir menyambar, gelap gulita, hujan lebat, petir menyambar, orang pada zaman batu ya, zaman dulu, itu langsung merasa takut dan meyakini bahwa itu merupakan sebuah Tuhan, dewa gitu ya. Ada yang begitu. Dan generasi berikutnya masih meyakini hal yang sama sampai hari ini. Ada yang begitu. Ada juga yang agama-agama monoteistik yang meyakini bahwa dari kitab suci, yang meyakini bahwa memang agama itu sudah ada seiring ketika manusia pertama diturunkan, diciptakan dan diturunkan ke bumi beserta Hawa. Ada juga yang begitu. Barangkali ada juga ahli perbintangan atau ahli Taurat ya, yang memiliki pemikiran-pemikiran spekulasi, kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran, bisa membaca masa depan, dan akhirnya tanpa disadari itu dijadikan sebuah agama. Bisa saja. Bisa saja. Jadi macam-macam sebenarnya. Karena manusia itu, kalau saya hubungkan dengan kelahiran filsafat, manusia itu pertama-tama dia bersentuhan terlebih dahulu dengan alam semesta. Dan kemudian mencoba untuk mempertanyakan apa yang dia alami di dalam alam semesta itu. Sehingga metodenya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Kira-kira itu, Michael Julius. Jadi kalau untuk menjawab apakah itu hasil pola pikir ahli perbintangan, saya pikir tidak ya. Tidak hanya, bisa macam-macam. Jawabannya kompleks, bisa macam-macam. Pertanyaan selanjutnya, Michael. Kemudian apakah, ini ya. Kemudian apakah filsafat itu khayalan sehingga dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran hasil pertempuran primitif, Pak? Oh tidak, filsafat itu bukan khayalan. Khayalan, maksudnya khayalan itu gimana, Michael? Ya, jadi kan beberapa waktu lalu kan saya dapat buku tentang sejarah dunia yang disembunyikan. Nah, di situ terdapat beberapa hal yang menurut saya agak janggal sih, Pak. Terutama kan sebagai orang beragama, ketika kita baca itu seakan-akan yang harus baca itu orang ateis. Jadi di situ kan banyak kisah dewa-dewa berkaitan tentang mitologi dan sebagainya. Nah, makanya saya pikir apakah ahli filsafat itu dengar dulu cerita pertempuran zaman dulu ya, atau dikatakan primitif, sehingga mereka bisa menyimpulkan sesuatu yang kemudian seperti kata Pak Antono tadi direfleksikan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi apa ya, kebingungan saya lah
terhadap Oke. buku itu, makanya. Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Ini tadi yang sudah saya sempat sedikit saya jabarkan di pertama ya, sejarah lahirnya filsafat. Jadi filsafat itu justru lahir dari, kalau kita berbicara filsafat Barat ya, yang sangat berpengaruh ya sampai hari ini ya di seluruh dunia ya. Filsafat Barat lahir itu justru bukan dari melihat pertempuran-pertempuran, kemudian akhirnya muncul sebuah produk pemikiran. Filsafat itu lahir ketika mereka tidak puas terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh cerita-cerita mitologi. Gitu. Filsafat itu lahir ketika manusia itu tidak puas itu maksudnya minimal gini, masa sih bumi ini diciptakan oleh minimal gini, masa sih ya oke lah, masa sih bumi ini betul-betul diciptakan oleh manusia? Sebenarnya bumi ini terciptanya bagaimana ya? Apakah tiba-tiba ada begitu? Tiba-tiba langsung ceng ada gitu ya? Ataukah dia mengalami proses secara bertahap sehingga membentuk bumi gitu? Nah, ini filsafat. Lahirnya itu begitu. Terhadap apa? Ya pada zaman dulu di abad ke-6 sebelum Masehi, di era Yunani klasik, seperti Thales misalnya. Thales itu seorang filsuf abad Yunani klasik, abad ke-6 sebelum Masehi. Pertama-tama dia itu kagum ya. Dia melihat, wih ini kok lingkungan yang saya tinggal ini sangat indah sekali. Dia kagum sekali. Karena dia tinggal di daerah yang namanya Miletos di Italia ya. Yunani. Dia tinggal di situ. Di situ tuh ada danau, pegunungan, ya, tempat yang sangat indah memang. Dari hasil kekaguman itu dan penasaran itu dia mulai bertanya gitu. Sebenarnya realitas yang tertinggi yang bisa membentuk seluruh alam semesta yang begitu indah ini tuh apa? Gitu. Nah, dia mulai berefleksi, ternyata dia temukan bahwa mulai dari alam semesta sampai makhluk hidup, termasuk manusia, realitas tertingginya itu adalah air. Ya, semuanya itu air. Manusia itu tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Alam semesta tidak mungkin bisa eksis tanpa air. Bahkan dia pada saat itu ya, karena belum ada teknologi yang canggih, dia mengatakan bahwa bumi ini ditopang oleh air. Karena belum ada teknologi, dia melihat saja tuh, mengobservasi, melihat bahwa iya ya, daratan kita dikelilingi air, berarti kita ini berada di atas air. Berarti bumi yang kita tinggali ini, manusia ini berada di atas air gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu justru bukan melalui ini ya, tidak khayal ya. Prosesnya alamiah. Gitu. Gitu ternyata. Oke, pertanyaan terakhir. Bagi orang awam yang sedang mempelajari filsafat, saya masih belum bisa membedakan mana teori filsafat Yunani kuno dan Yunani klasik. Bagaimana cara kita membedakan dan mana yang benar menurut Bapak? Yunani kuno dan Yunani klasik itu sama ya. Ada orang yang menyebutnya Yunani klasik, itu maksudnya Yunani kuno. Ada yang mengatakan Yunani kuno, ya maksudnya itu klasik. Jadi era Yunani kuno atau Yunani klasik itu era abad ke-6 sebelum Masehi sampai kira-kira abad kedua atau ketiga setelah Masehi. Itu era Yunani kuno, era klasik lah. Tokoh-tokoh di situ tuh ada Pythagoras, ada Aristoteles, ada Plato, ada Heraklitos, Demokritos yang menemukan atom ya. Unsur tertinggi, ada yang mengatakan unsur tertinggi adalah atom gitu ya. Nah, sekarang ditemukan lagi unsur tertinggi yang paling mendasar adalah DNA kan gitu kan. Macam-macam gitu ya. Itu Yunani klasik. Cara membedakannya ya sudah banyak ya buku-buku peneliti-peneliti yang meneliti tentang sejarah perkembangan pemikiran.
Bagaimana cara kita mengkondisikan teori-teori irasionalitas, misalnya seperti Atlantis yang dikutipkan dalam buku Jonathan Black. Aristoteles mengatakan bahwa itu hanya dasar pemikiran Plato saja. Mengkondisikan teori-teori irasionalitas. Jadi ya caranya dengan mengkritisi, mencari jawaban-jawaban yang bisa mematahkan jawaban itu. Seperti misalnya pada era Aristoteles, dia mengatakan bahwa bumi itu menjadi pusat alam semesta. Artinya planet-planet termasuk matahari itu yang mengitari bumi. Jadi dia belum percaya heliosentrisme ya. Belum percaya heliosentrisme. Nah, kemudian di abad modern, abad ke-18 setelah Masehi, orang seperti abad ke-18 ya, abad ke-16 17, orang seperti Kopernikus dan Galileo Galilei mulai meragukan nih teorinya Aristoteles. Ya, berarti itu ya, mengkondisikan teori-teori irasionalitas. Berarti pertama-tama kita meragukan kebenaran yang diyakini oleh orang lain atau teori yang ditemukan oleh orang lain itu kita ragukan. Kita meragukan dulu. Benar nggak sih memang begitu gitu. Nah, kemudian kita cari tuh dasar-dasar yang salah terhadap teori tersebut dan kita lihat apakah ada nilai kebenaran baru. Sehingga Galileo, Kopernikus dan Galileo Galilei mencoba untuk menciptakan teropong ya, menciptakan teropong dan melihat bahwa ternyata perputaran alam semesta termasuk planet-planet itulah yang mengitari dan bisa melihat bahwa bumi itu bulat gitu dari hasil teknologi yang bisa mereka temukan. Kira-kira itu Michael Julius. Saya akan berikan kesempatan pada yang lain dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan. Filsafat itu cenderung membuat seseorang atau some group inklusif atau eksklusif. Menurut saya cenderung eksklusif. Menurut Pak Antono, nah ini saya perlu tahu dulu nih, kenapa yang nulis ini siapa nih? Kenapa Calvin mengatakan bahwa filsafat itu cenderung membuat orang itu eksklusif? Kalau saya karena adanya perbedaan pendapat. Karena ada perbedaan pendapat dari filsafat itu membuat orang-orang jadi jadi bingung gitu loh, antara benar atau yang tidak. Lalu mereka memisahkan diri sendiri. Akhirnya terjadilah eksklusif, mungkin something like that. Ya. Menurut Pak Antono? Oke. Jadi maksudnya karena ada perbedaan pandangan yang mungkin kurang bisa diterima gitu, akhirnya mereka mengeksklusi diri gitu ya, mengelompok diri dan tidak terbuka. Nah, ya bisa nggak ya kita orang di situ? Menurut saya sih enggak ya. Justru orang yang belajar filsafat itu adalah orang yang terbuka pada realitas. Orang yang belajar filsafat itu begini, mungkin sederhananya. Orang yang belajar filsafat itu dia melihat apapun di sekelilingnya itu sebagai bahan, katakanlah sebagai bahan yang bisa mendapatkan yang bisa memperoleh ilmu. Maksudnya di sekelilingnya itu semuanya bisa bermanfaat untuk dirinya. Minimal sekurang-kurangnya untuk mendapatkan ilmu. Termasuk ketika dia itu berinteraksi dengan orang yang berbeda paham dengan dirinya. Ada seorang filsuf yang mengatakan begini, kita itu bisa memahami diri kita kalau justru kita itu berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Kalau kita berinteraksi pada orang yang sama pemikirannya, sama identitasnya, agamanya sama, suku rasnya sama, maka kita malah justru tidak akan bisa memahami diri kita. Loh, kenapa kok gitu? Karena misalnya begini,
kulit saya ini adalah coklat misalnya ya. Untuk memahami diri saya yang memiliki kulit coklat itu harus berjumpa dengan orang yang berkulit bukan coklat. Sehingga ketika perjumpaan itu muncul, interaksi itu muncul, saya jadi paham, oh ternyata kulit saya itu coklat ya. Dan itu terhadap semua aspek ya. Ternyata agama saya inilah agama saya yang paling tepat. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika saya berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, saya mempelajari lebih jauh dengan orang yang berbeda agama lain misalnya, keyakinan pandangan lain, saya jadi makin paham agama saya. Dan inilah yang tepat. Nah, cara kita untuk bisa sampai pada pemahaman yang tepat itu kan kita harus membuka diri. Kita harus bersifat inklusif, terbuka terhadap mereka yang berbeda. Kelahiran filsafat misalnya, Thales itu dia tidak akan bisa mendapatkan pemikiran bahwa realitas tertinggi itu adalah air kalau dia itu tidak membuka diri terhadap alam semesta. Kalau dia bersifat eksklusif, ya nggak mau membuka diri misalnya, ya dia nggak akan mendapatkan apa yang dia pikirkan pada saat itu. Kalau menurut saya begitu. Siapa? Calvin. Oh ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak ini ya? Oke, ada lagi nih. Apa filsafat bisa dijadikan acuan bagi manusia untuk menjadikan mereka agar punya batasan dan tidak menganggap diri mereka superior? Mengingat manusia bisa melakukan banyak hal yang bahkan mereka bisa menjadi dewa dari apa yang mereka lakukan. Oh ya, betul. Filsafat bisa menjadi batasan. Dengan catatan, seperti tadi yang saya katakan, ketika kita memahami filsafat itu bukan sebagai produk filsafat. Kita memahami filsafat itu sebagai cara kita hidup. Jadi sebagai metodologi ya, cara kita berfilsafat, cara kita hidup. Cara kita hidup bagaimana, Pak? Ya itu tadi ya, cara kita hidup itu adalah kita senantiasa terus melakukan refleksi diri, refleksi rasional. Itu kan kita bisa melihat tuh kelemahan kekurangan kita. Orang yang tidak melakukan itu, begitu dia melihat kebenaran, dia menganggap dirinya sudah benar, maka ya dia menganggap dirinya menjadi dewa gitu. Nah, filsafat bisa menjadi acuan. Kalau pertanyaannya, lantas dengan agama bagaimana, Pak? Loh, jangan salah. Para nabi, para rasul, ya, apakah mereka dulu itu tidak pernah berfilsafat? Loh, mereka itu dulu berfilsafat. Kalau agama-agama monoteis, misalnya seperti Nabi Abraham, itu dia berfilsafat. Dia mencari tuh, siapa sih Tuhanku ini? Nyari ke sini loh. Apakah api Tuhanku? Bukan. Cari lagi ke sana. Itu berfilsafat. Jadi manusia terdahulu yang bisa membawa agama yang begitu besar, berpengaruh, itu pertama-tama mereka berfilsafat. Manusia yang berpengaruh tidak akan lepas dari tidak berfilsafat. Nah, tapi catatannya adalah ya jangan filsafat hanya dipahami sebagai produk pemikiran gitu, yang bisa kita bagikan sewaktu-waktu gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita coba aplikasikan dalam hidup kita. Oke, baik. Terima kasih sama siapa ini tadi pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Marcel diingatkan. Pertanyaan terakhir ya. Ini kita dari jam 1 sampai jam 3 kan ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari Advent ya. Bisa dikatakan filsafat ini sebagai sebuah alat atau sarana untuk manusia bisa improve setiap harinya dan mendapatkan hidup yang diinginkan. Apa bisa begitu? Ya, bisa, boleh. Sebagai alat ya, boleh. Boleh. Meskipun terkadang kalau kita mengatakan alat itu akhirnya
kita bisa nggak dipakai sewaktu-waktu, gitu kan? Teknologi ini kan alat, komputer atau laptop ini kan sebuah alat. Nanti ketika saya makan, ketika saya tidur misalnya, saya sudah nggak pakai lagi gitu. Nah, filsafat itu alat yang bukan seperti itu. Filsafat itu terus hidup dalam dunia, terus hidup selama manusia itu hidup. Gitu. Nanti besok ya kita akan pelajari aliran yang namanya eksistensialisme. Eksistensialisme itu menganggap bahwa filsafat itu terus berlangsung sampai kapan? Sampai dia mati. Ketika dia mati barulah kita mengetahui siapa diri kita gitu. Atau minimal orang lain bisa memahami, oh ternyata Advent ini nanti ya kalau sudah tua, sudah meninggal, kita baru bisa melihat Advent ini orangnya begini, orangnya begitu. Nah, sekarang ini kita bisa nggak menilai? Ya mungkin bisa menilai, ya, tapi jangan lupa Advent itu masih bisa berubah. Berubahnya kemana? Ya bisa berkembang, juga bisa nggak berkembang, tergantung pilihannya Advent. Artinya ya filsafat itu bisa dijadikan sebuah alat yang long life learning begitu ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Ada Advent, ada ini siapa sih? Marcel yang nanya ya? Bukan ya? Oh, Adam Lazuardi ya, tadi juga sudah bertanya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih teman-teman sekalian. Sekarang kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, coba ditanyakan dalam kelompok. Coba ditanyakan dalam kelompok, dan nanti ada pendamping yang akan memoderatori begitu ya, keresahan atau pertanyaan-pertanyaan kalian dalam kelompok. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita langsung masuk ke grup kelompok masing-masing ya, selama ya setengah jam gitu ya. Silakan.